وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف خلقه وخير أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بنشر دينه والأمر بنشر دينه وتعاليمه أما بعد. Para alim, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus para habaib yang ada di daerah sekitar Sampang ini, juga Habib Idrus Al-Juhri dari Surabaya, para kiai yang sama hadir, wabil khusus putra Kiai As'ad, Kiai Khalil, Muhammad Khalil, juga keluarga besar dari almarhum Kiai Muhammad Amin dari Geger Bangkalan, juga keluarga besar Kiai Abdul Muhaimin Abdul Bari, tidak lupa pengantin berdua yang berbahagia, hafizahumullah ajma'in, para undangan yang berbahagia, hafizahumullah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya atas nama keluarga Kiai Abdul Muhaimin sangat berterima kasih atas kedatangan para undangan semuanya, khususnya dari rombongan pengantin putri. Semoga kedatangan bapak-bapak ibu sekalian menjadi amalan sholihan makbulah, menjadi berkat ukhuwah imaniyah, ukhuwah ahli sunnah wal jamaah, ukhuwah islamiyah, Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini saya diminta atau disuruh menjadi sambutan adalah karena kedekatan saya dengan Kiai Abdul Muhaimin, karena beliau adalah termasuk teman saya di Abu Yasir Muhammad bin Ala al-Maliki. Beliau teman, kemudian beliau lebih dulu pulangnya, dan alhamdulillah mendapat ridho dari Abu Yasir Muhammad al-Maliki bisa melanjutkan perjuangan mengembangkan dan menambah-nambahi pondoknya atau pondok orang tuanya Kiai Abdul Bari. Saya pernah diceritai Kiai Abdul Muhaimin bahwa Kiai Abdul Bari ini adalah muridnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat mulazamah. Pernah Kiai Hasyim Asy'ari ini biasanya tiap tahun, tiap Ramadan ngajar Sahih Bukhari, tahunnya kemudian Sahih Muslim, terus begitu. Pernah beliau entah kurang sehat atau apa, biasanya mungkin tanggal 20 sudah selesai atau mungkin sebelum 20 sudah selesai, tapi waktu itu sampai tanggal 27 Ramadan belum selesai. Kemudian beliau berkata, yang ikut ini saya doakan manfaat ilmunya, ikut hataman atau ikut sampai selesai hataman. Ini mungkin berkahnya Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya bisa membuat pondok seperti ini, kemudian bisa dilanjutkan oleh putranya Kiai Abdul Muhaimin yang mengaji di Abu Yasir Muhammad al-Maliki. Saya masih ingat sebelum saya ke Mekah, sebelum ngaji itu saya pernah ngaji di Abuya di Malang 3 bulan bersama orang-orang langitan. Termasuk adalah
Kiai Yazid dari mana situ Pondok atau Bondowoso itu, Kiai Yazid alumni Langitan sudah meninggal. Itu ngajinya adalah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pray. Pernah Abuya kesini juga. Saya ikut rombongan kesini ke Madura. Asalnya saya nggak pengen ikut, tapi disuruh Abuya ikut. Jadi saya masih ingat pernah di sini Abuya di situ. Ada karof dan lain-lainnya. Ustaz Yahya Ulumuddin. Ada qasidah, baca qasidah. Abu yang senangnya baca qasidah, sebagaimana habaib juga senang baca qasidah. Dulu belum ada terbangan seperti sekarang. Qasidah tok. Bapak-bapak saudara sekalian, jadi kedekatan itu mungkin yang membuat saya disuruh untuk menyambut. Jadi saya atas nama keluarga, bila ada kekurangan penyambutannya atau penghormatannya, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Bapak-bapak saudara sekalian, pernikahan adalah merupakan syariat yang abadi, paling dini, bisa dikatakan syariat yang paling dini, yaitu Abuna Adam tercipta dari bahan-bahan dari bumi, tapi paripurnanya atau jadinya manusia itu langsung di surga. Kemudian mungkin Adam kemudian ulu salam dengan malaikat. Sebelum ulu salam, Allah mendika isma' ma yuhayyunaka bih wazid alaihim atau kama qala. Dengarkan Adam tahiyat mereka, fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika, yaitu ulu salam. Mereka mengatakan jabahnya itu ada Nur Muhammad SAW. Kemudian setelah itu mereka belajar kepada Adam dan mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi hakikat usul kepada Allah SWT, padahal malaikat itu sudah sangat dekat dengan Allah secara zahir, kan, tapi mereka mendapat tambahan ilmu atau ma'rifat kepada Allah itu adalah setelah Allah membuat guru bagi mereka, yaitu Adam alaihissalam. Adam alaihissalam mengajarkan ini. Jadi dengan kita belajar kepada orang yang kayaknya lebih rendah daripada kita umpamanya, itulah bisa bikin sababul usul. Masalah gurunya dianggap agak jazab atau gimana, atau kurang pinter bahasa nas-nisnos umpamanya, kurang bisa bahasa intelektual, itu justru yang membuat usul ilallah. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini banyak orang kemaruk atau apa namanya bahasa Madinahnya, kemaruk, bisa ini, bisa itu, ya semuanya dijajah. Ini justru ini yang menurut saya kurang bisa usul ilallah, kurang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan kita ini, meninggalkan umatnya ini, disebut dalam hadis sudah maklum,
yaitu Al-Quran wa sunnati. Ada satu hadis lagi, Al-Quran wa ahla baiti atau itrati. Apa itu? Kalau Al-Quran itu ya mengamalkan Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, dan hukum-hukum ini harus tetap dijalankan. Dan mempelajari Al-Quran juga. Jadi ada al-amal bil Quran, urusan pribadi, juga urusan masyarakat, juga urusan pemerintah. Ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada wasunnati, ini dilanjutkan, diteruskan oleh ahlul hadis, Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya itu sampai ke Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Dan ada fikih. Fikih ini juga pemahaman kepada Quran, pemahaman hadis di maik yang sudah mulai dimakankan. Saudara-saudara sekalian, diturunkan oleh Imam Syafi'i sampai muqallidnya sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai ahli fikih dari Sidogiri dan Sarang dan lain-lainnya. Alhamdulillah, ini harus diteruskan. Ada lagi wa itrati ahli baiti. Ini artinya bagaimana? Kita disuruh mengagungkan atau menghormat kepada ahli bait. Ini ketepaan kita hidup di Indonesia atau di Jawa. Di Indonesia ini banyak ahlul bait. Tadi saya bincang-bincang dengan Habib Idrus Al-Jufri bahwasanya datuknya beliau namanya Habib Idrus Al-Jufri juga, itu asalnya kawin asal dari Kalimantan atau mana, kemudian dapat dari Pekalongan, kemudian mimpi ditemui Rasulullah SAW untuk dakwah di Sulawesi, membina Madrasah Al-Khairat. Pertama Madrasah Al-Khairat itu di Kalimantan, kemudian di Sulawesi ribuan Madrasah Al-Khairat. Alhamdulillah. Bagaimana kalau nggak ada Habib Idrus Al-Jufri di sana? Bagaimana? Kan habis Islam ini. Padahal Wali Songo itu cikal bakalnya dari Sulawesi, Makassar. Tidak dikata Makassar itu ada Syekh Jamaluddin Al-Husain mbah-mbahnya Sunan Ampel, mbah-mbahnya Wali Songo itu ada di Makassar. Mereka mungkin dengan tawaduknya atau tirakat humulnya dan seterusnya, mungkin tirakat akhirnya mentirakati anak cucunya menjadi Wali Songo, menyebarkan Islam di Jawa ini. Alhamdulillah. Habib Idrus Al-Jufri tadi mengatakan 350 tahun lebih aja Belanda nggak berhasil mengkristenkan Indonesia. Alhamdulillah. Padahal itu orang Belanda itu sudah kerjasama dengan Zionis. Zion ini sudah masuk ke Indonesia 1600 berapa atau abad 17 sudah masuk ke Indonesia. Mestinya sangat gampang sekali mengkristenkan atau menyahudikan Indonesia, tapi berkahnya Wali Songo yang ditirakati oleh Sunan atau Habib atau Syekh Jamaluddin dari Sulawesi itu, inilah tidak berhasil mereka. Alhamdulillah ya. Mereka pengen menghabisi umat Islam di Manado. Di sana muncul Habib Soleh Rotan, ya, Habib Soleh Rotan. Saya kemarin dapat rotannya,
tapi nggak ketemu orangnya langsung. Dari anak buahnya namanya Habib Syafiq Al-Kaf dari Kudus. Alhamdulillah, ini syaratnya punya rotan Habib Soleh harus mulazamah rotib hadat. Itu syaratnya gitu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak semua, jadi kita ini ditinggali oleh Rasulullah itu ada pemerintahan Islam yang sekarang sudah nggak karuan ini, sudah nggak ada pemerintahan Islam yang benar-benaran, hanya dompleng-dompleng aja. Sekarang apalagi di Saudi sudah menjadi liberal ya katanya. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kepada kebenaran semuanya. Di sini kita dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, walaupun sudah kepingin menghilangkan syariat Islam, 7 kalimat di Busek dihapus tanggal 18 Agustus 45, tapi alhamdulillah diganti dengan kalimat yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang harus kita perjuangkan, jangan sampai diganti dengan Trisila, apalagi Eka Sila yang gak karuan ini. Tolong pemerintah yang mendengarkan juga ikut ini. Maafnya ya, ini sudah kebablasan atau mereka keterlaluan, ya kita harus apa adanya ya, gak usah ditutup-tutupi. Saudara sekalian, kita sudah cukup panik dengan hutang-hutang ini yang gak karuan, malah ada corona, malah ada korupsi PCR ya, yang triliunan itu. Yang sekarang mau mendek TNU ya, supaya Natalan sampai PPKM-nya dibatalkan gara-gara supaya NU-nya ikut Natalan ya, ikut memilih yang di sana ya, supaya ada poros tengah yang baik. Allahumma amin, menjadi hiburan kita, menjadi penerus Wali Songo, Allahumma amin. Di Indonesia aliran Wahabi dan Syiah tidak ada keputusan dilarang, tapi kalau di Brunei dan Malaysia sudah dilarang. Alhamdulillah. Ini masalahnya kesultanan, mereka masih punya kesultanan ini, kita nggak punya kesultanan. Ini kesalahan kita dulu, gampang-gampang tertipu dengan semboyan-semboyan revolusi atau apa itu revolusi untuk kemerdekaan, tapi kesultanannya habis. Para saudara-saudara sekalian, akhirnya kita nggak bisa punya hukum Islam yang tegas ya. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur berkahnya Wali Songo, Syiah masih dilarang ya. Alhamdulillah, ini berkahnya Wali Songo. Jawa Tengah kalah ya. Jauh sekali, banyak candinya itu apa ya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita ditinggali pemerintahan Islam di Indonesia. Ada kesultanan-kesultanan yang walaupun bukan khilafah yang beneran, akan tapi dulu banyak dipegang oleh ahli bait. Ini yang saya kira membuat gembiranya Rasulullah SAW. Rasulullah ingin, namanya manusia ya, ingin supaya khilafah dipegang oleh keluarga, walaupun sementara harus dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, ini harus. Tapi beliau ingin khilafah dipegang oleh Bani Abbasiyah. Banyak hadis-hadis tentang hal itu. Berarti dipegang ahli bait, kesultanan di Nusantara dulu ini sangat menyenangkan hati Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan ini walaupun sekarang sudah dihabisi, tapi kita punya pondok pesantren. Ini pondok pesantren masih ada jalur nasab atau jalur hubungan musyawarah dengan Wali Songo. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan tinggal pondok ini yang masih kita harapkan. Sekarang sudah ada UU pesantren yang sangat merugikan pesantren.
pesan UU itu, di dalam UU itu draftnya yaitu bahwa pesantren bisa didirikan oleh manusia Indonesia, seseorang Indonesia. Tidak ada kalimat muslim, berarti non muslim bisa punya pesantren. Inilah yang menakutkan. Sekarang lagi viral itu pesantren, ada kiai atau ustadz mencabuli muridnya berapa itu, ratusan atau berapa itu tiba-tibanya itu dadai itu adalah orang Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baqa'us syariah, baqa'us sunnah an-nabawiyah, baqa'u tariqati ahli sunnah wal jamaah. Ini karena di pesantren ini, karena kita pesantren itu mengekor kepada ahlul bait yang datang ke Indonesia, yang dari Al-Ba'alawi, yang mazhabnya ahli sunnah wal jamaah itu terkenal, dan kemudian punya hubungan, yaitu Sunan Ampel itu punya hubungan saudara dengan istrinya Brawijaya. Akhirnya dapat izin untuk membangun pesantren di Ampel dan seterusnya itu. Makanya kita nggak bisa dianggap pesantren melawan pemerintah, itu nggak bisa. Bahkan pesantren lah yang mengusir penjajah Belanda. Alhamdulillah, ini diakui atau tidak diakui ini kenyataan. Tapi maaf, saya dapat informasi kalau sudah 2024, sebentar lagi ini sejarah-sejarah seperti ini mau dihilangkan. Mau apa tidak mau? Tidak mau. Alhamdulillah ya, jangan sampai mau kita dihilangkan sejarah ini, sejarah keislaman. Seperti maaf, tanggal 22 Oktober dikatakan hari santri, itu termasuk menghapus sejarah. 22 Oktober itu hari resolusi jihad. Nah, ini ada gelagat tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, ada oknum dari pemerintah pengen menghilangkan ayat jihad di dalam pelajaran. Padahal kita bisa merdeka itu adalah karena jihad fisabilillah, karena mengusir Belanda dari sekutunya di di Surabaya 10 November. 10 November ini yang dikatakan hari pahlawan, ini yang patut menjadi hari santri. Kalau hari 22 Oktober itu hari resolusi jihad, harinya ulama, harinya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad mengusir sekutu Belanda. Saudara-saudara sekalian, ini sejarah harus jangan sampai habis. Bahwasanya kita kalau merdekanya Indonesia ini masih membutuhkan pengakuan-pengakuan dari internasional, masih membutuhkan perjuangan meja bundar dan lain-lainnya. Itu mereka adalah santri. Haji Umar Said ya, Cokro Aminoto itu juga pernah nyantri atau bisa dikatakan santri, apalagi di Ponegoro. Itu semuanya santri yang memperjuangkan. Nah sekarang kalau pas 17 Agustus itu malamnya, itu hari Jumat malamnya, itu ada ahli sejarah menceritakan bahwa malamnya itu Bung Karno ketemu dengan para kiai di Rengas Dengklok. Para kiai Ajengan atau Sunda itu meminta kepada Soekarno, Pak Karno, agar cepat-cepat proklamasi Indonesia. Nah, ini ketepaan waktu itu Jepang dihancurkan di Hiroshima itu bom ya,
besar-besaran Nagasaki, apa namanya, Hiroshima, Nagasaki, ya. Itu mereka dihancurkan waktu sebelumnya, entah Kamisnya atau Rabunya. Ini yang mendorongnya adalah para kiai. Tapi di sejarah disebutkan yang mendorong Pak Karno untuk proklamasi adalah para mahasiswa. Ya, seluruh sekalian, ini marilah kita waspada. Jangan sampai marilah kita sebarkan sejarah-sejarah yang benar. Keislaman Indonesia inilah yang mewarnai kita, yang membuat kita merdeka. Bahkan nama Indonesia itu, kalau nggak salah saya pernah dengar pengajian Kiai Mujib Ridwan, putranya Kiai Ridwan Surabaya, yang membuat gambar NU itu beliau mengatakan itu yang membuat kata-kata Indonesia ini kalau nggak salah orang Perancis atau orang Jerman, asalnya dulu Indochina atau apa, lebih dulu lagi namanya Nusantara, ya. Kita dibuat ini adalah karena apa? Karena Indonesia ini mereka orang yang memberi nama Indonesia ini mengatakan kalau nggak ada orang Islam, nggak ada Kesultanan Banten, nggak ada Kesultanan Demak dan seterusnya, maka Indonesia ini sudah lama menjadi Portugis atau menjadi Belanda. Tapi karena ada perlawanan dari Sultan Agung kepada VOC Belanda, inilah semangat jihad, inilah yang mempertahankan bangsa Indonesia. Jadi kalau Pajajaran atau Majapahit atau apa ini semuanya ini bisa ditaklukkan oleh bangsa asing atau orang Barat atau Portugis, Prancis dan lain-lain. Ini membuat Indonesia masih eksis dan tidak dijajah secara total, itu adalah karena perjuangan Islam atau kaum santri. Alhamdulillah, ini saya pernah dengar. Makanya saya pesan kepada pengantin 2 untuk tetap keeksisan ahli sunnah wal jamaah. Contoh saja ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu mazhabnya Syafi'i. Dialah yang bisa mengusir tentara salib dari Palestina atau dari Baitul Maqdis. Jadi kita yang berjuang itu ahli sunnah jamaah atau mazhab Syafi'i ini yang barokah. Walaupun dari dulu kodi-kodi yang banyak itu dari bukan Syafi'i, yang besar-besar itu, tapi alhamdulillah mazhab Syafi'i lah yang bisa mengusir, tapi ya jelas dengan kerjasama atau persatuan umat Islam. Tapi yang mandikan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi Asy-Syafi'i. Ada lagi dari Maturidi itu Sultan Fatih, ya, yang menggempur Konstantinopel itu juga Maturidi atau Hanafi atau Maturidi. Tapi kalau nggak ada Sultan Al-Ayyubi mengusir salib dari Palestina, masa bisa Sultan Fatih bisa menggempur Konstantinopel? Nggak mungkin. Cukup sekian, mari kita berbangga mazhab Syafi'i ini adalah, Imam Syafi'i adalah termasuk Ahlul Bait walaupun bukan keturunan Rasulullah, karena beliau adalah Al-Muttalibi. Ini Ahlul Bait ini masih tetap membarengi kita dalam perjuangan Islam, juga memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, dan insya Allah tetap memperjuangkan NKRI, ya, dan Undang-Undang 45 dan Pancasila, karena kata-kata Esa itu sebagai wakil daripada 7 kalimat yang dihapus oleh orang-orang abangan, ya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat berbahagia kepada pengantin berdua. Semoga mendapatkan sakinah mawaddah dan rahmah dan dapat dzurriatan thayyibin shalihin yang melanjutkan
pengajian dan pengajaran di pondok pesantren ini dan sekitarnya. Allah hadina wa yakum, barakallahu fil arusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.